Waktu sudah berjalan lebih saat aku bekerja di perusahaan ini. Dalam ruanganku, aku sangat dekat dengan Pak Geo. Lalu tidak lupa juga dengan Bu Isti. Dia satu ruangan denganku. Pada saat hari pertama aku masuk, dia tidak masuk. Bu Isti adalah seorang janda yang punya bodi montok, berhijab, dan sangat cantik. Tapi dia selalu banyak omong dan terlihat sangat aktif. Lalu ada satu lagi wanita cantik yang sampai saat ini aku belum kenal dekat, padahal sudah 1 bulan lebih. Kami sudah satu ruangan untuk bekerja. Namun masih belum juga dekat dia. Dia adalah Ebi. Kami belum dekat ya. Dia masih muda, kemungkinan 1 tahun lebih tua dibandingkan aku. Tapi aku tetap memanggilnya Kak, karena kami belum dekat. Dia wanita yang pendiam, bodinya sangat langsing, tidak terlalu tinggi, tetapi dia punya wajah yang imut. Aku belum tahu bagaimana kepribadiannya, karena kami belum dekat sama sekali, hanya sapa menyapa saja, dan mengobrol masalah pekerjaan dengan sangat singkat. Keesokannya aku datang kesiangan ke kantor dan terlambat. Apesnya aku dapat denda. Pegawai lain sudah fokus kerja dengan masing-masing tugasnya. Lalu tidak lama Pak Geo bisik-bisik denganku dan bilang bahwa tadi pagi akhirnya ada Bu Sofia balik lagi nih ke kantor ini. Aku pun merespon dengan biasa saja karena aku masih pusing dengan datang terlambat ini. Dan Pak Geo pun menyarankan aku untuk ketemu dengan Bu Sofia, berkenalan dan menyampaikan salam sapa sebagai karyawan baru di kantor ini. Dan aku pun ingin ketemu untuk berkenalan dan sekaligus nih aku penasaran dengan wajah Bu Sofia yang banyak didambakan lelaki di kantor ini. Waktu istirahat pun tiba, aku mulai menaiki tangga lantai 2 dan sempat ketemu dengan Kak Katia. Kak Katia menanyakan kenapa mau ke lantai 2. Aku menjawab mau ketemu dengan Bu Sofia. Lalu tiba-tiba Kak Katia menampakkan wajah yang sangat kaget. Aku tidak tahu kenapa dia kaget saat aku ingin ketemu dengan Bu Sofia. Lalu dia ngomong dengan gagap dan mengatakan, "Baiklah." Saat aku naik ke tangga, lalu tiba-tiba dia memegang tanganku. Aku pun sangat kaget dan sangat tidak menyangka dan bertanya-tanya, kenapa dengan dia ini? Dan dia menjawab tidak apa-apa. Dan langsung dia pun bergegas pergi begitu saja tanpa ada alasannya. Aku sangat bingung dan kaget kenapa Kak Katia seperti itu. Lalu aku pun mulai lanjut lagi naik ke lantai 2. Dan ini pertama kalinya aku naik ke lantai 2. Dan ternyata sangat sepi dan sunyi. Tidak ada sama sekali pegawai di lantai 2. Di atas sini ya, karena semuanya pegawai ada di lantai 1. Tidak ada sama sekali barang maupun hal-hal lain yang properti. Hanya ada kekosongan. Aku pun menuju satu ruangan karena ada tulisan Sofia. Aku pun dengan pedenya memasuki tempat itu. Lalu aku mengetuk pintu dan dipersilahkan masuk. Dan sangat tidak disangka-sangka, betul apa yang dikatakan Pak Geo, bahwa Bu Sofia luar biasa cantiknya. Wajah Eropa yang sangat khas, bodi yang sangat bagus. Padahal dia sudah berusia 40 tahunan dan sudah janda, tapi sangat cantik. Aku tidak tahu kenapa jantungku berdetak kencang. Lalu tiba-tiba rudalku juga ikut bereaksi. Dan secepatnya aku menutupi bagian dengan kedua tanganku. Lalu pun aku berkenalan dengan Bu Sofia. Ternyata perkenalan kami itu adalah awal dari kedekatan kami. Pada saat aku berkenalan, Bu Sofia sangat antusias bertanya tentang keadaanku dan diriku. Saling tanya jawab dan tidak terasa kami ngobrol asik dan sampai waktu masuk untuk kerja kembali. Pada saat itu aku ingin kembali ke lantai 1.
Lalu terdengar suara perut kosongku karena aku belum makan dari pagi dan tidak sempat makan pagi dan tidak makan siang ini juga karena asik ngobrol dengan Bu Sofia. Lalu Bu Sofia pun ketawa melihat aku dan mengatakan aku lucu. Lalu ia menuju kulkas untuk memberikanku makanan. Aku sempat menolak karena aku ingin lanjut kerja. Namun ia malah menahanku dan menyuruhku untuk makan saja dulu. Lalu aku pun makan di hadapannya. Lalu dia juga mengambil makanan yang sama. Kami pun makan berdua di meja saling berhadap-hadapan dan lanjut bercanda gurau bersama. Di sepanjang kami bercanda, aku sangat kaget. Tiba-tiba suasananya sedikit menjadi serius karena Bu Sofia mulai menceritakan masalah pribadinya. Aku pun kaget kenapa Bu Sofia menceritakan pada pegawai baru yang jauh pangkatnya di bawahnya. Dia menceritakan bahwa dia selama ini itu kesepian, sibuk bekerja dan terkadang butuh teman untuk bercanda. Semua orang yang menganggapnya adalah wanita yang independen, bisa melakukan semuanya, memiliki segalanya hal. Padahal ia hanyalah wanita biasa yang butuh tempat untuk cerita dan teman untuk saling bercanda. Lalu aku pun menenangkan Bu Sofia dan menyampaikan bahwa aku siap selalu ada jika Bu Sofia membutuhkannya dalam apapun dan menjadi tempat cerita dan curhatannya, dan jika ada butuh bantuan apapun, aku siap membantunya sebisa mungkin. Lalu Bu Sofia pun terdiam, matanya berkaca-kaca, dan tiba-tiba menampilkan senyum yang sangat manis kepadaku. Aku pun juga membalas senyum manis Bu Sofia. Karena bagaimanapun aku wajib membantunya karena ia adalah atasanku. Jadi hitung-hitung ini bentuk terima kasihku kepada Bu Sofia karena sudah bekerja keras untuk perusahaan dan bisa memberikan kami gaji dan bonus yang sangat tinggi. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku sudah sangat telat, pasti Pak Gio dan lain-lain mencariku di ruangan untuk bekerja. Aku pun izin bergegas untuk kembali ke lantai 1. Pada saat aku memalingkan badan, alangkah kagetnya aku. Tiba-tiba Bu Sofia memegang tanganku. Lalu ia minta nomor WA aku. Aku pun sempat berpikir aneh-aneh. Ternyata hanya minta WA saja. Kami pun saling bertukar nomor WA dan aku pun kembali untuk bekerja di lantai 1. Lanjut di episode selanjutnya.